Kalau ditanya kenapa apel, ya kita adanya di sini apel. Terus kemudian keluarga saya bisa mungkin orang tua saya bisa sekolah dan sebagainya juga karena apel. Kita bisa bangun rumah dan tinggal di tempat yang layak itu karena buah apel juga gitu. Apapun yang saya lakukan itu sebenarnya ya karena 50% saya suka dan 50% adalah ya tanggung jawab. Ya bermula dari keluarga ya. Jadi masalah problem yang ada di keluarga, utamanya waktu itu kakek ya sebagai petani apel, yang kok secara ekonomi semakin tidak baik-baik saja gitu. Karena ternyata produktivitas apel di kebun itu udah memang nggak seperti dulu lagi gitu. Kalau misalkan zaman dulu itu kan kita bicara di kebun apel 1 hektar itu ya panen paling nggak sekitar 20 ton rata-rata. Cuma kondisi saat itu adalah 1 hektar mungkin cuma sekitar 3-4 ton aja. Rabuke nggih ben taun, lek ngemas nggih ben tengah tahun mesti ngrabu ben panen niku. Mesti ngemas niku mesti. Sakniki jarang. Pinten taun sampeyan tanglet tedo niki mboten nate dirabu, mboten nate dimas niku. Dia itu kalau sudah ambil keputusan, dia akan bertanggung jawab. Pilihannya setelah dia lulus kuliah seperti itu, dia pengen berwirausaha. Ternyata dengan perjalanan Mas Edo mengambil keputusan untuk meneruskan menjadi petani apel, fokus di sana, pengolahan seperti itu. Saya sebagai orang tua bangga dan jarang generasi muda itu mau jadi petani. Ya memang ya, jadi kalau generasi muda sekarang kita terus terang aja kalau di kebun cari tenaga buat ibaratnya ngerempes ya, metikin daun atau mungkin panen itu memang udah agak susah gitu. Yang muda-muda juga udah jarang ya turun ke kebun gitu. Yang sering kita jumpai sekarang ya tinggal tua-tua seperti Pak Punali ini udah umur 60 tahun tapi masih ke kebun. Tapi nggak semua orang punya kapasitas untuk tiba-tiba memimpin 1000 karyawan misalkan. Nggak semua orang punya kapasitas untuk punya mimpi yang tinggi. Saya sempat pamit ke orang tua, saya mohon izin, saya resign dari kerja dan saya ingin merantau untuk sekali lagi gitu. Kemana gitu? Saya bilang New Zealand gitu. Dan secara seketika itu langsung ibu saya memes ya, saya panggil memes saya itu langsung Google Map gitu, cari googling ya, New Zealand itu di mana gitu kan. Ternyata jauh kan, dia ada di selatan dekat Australia gitu. Ternyata, wah jauh, sama siapa gitu? Ya sendiri saya bilang. Jujur, bisa jadi 3 hari saya nangis seharian. Tiap ingat nangis, tiap ingat nangis. Setelah dia di sana, karena di sana kan yang dituju di mana belum tahu. Jujur, ketika saya sebelum mendarat di daratan atau sebuah negara yang namanya New Zealand itu udah kelihatan kayak tanahnya, kelihatan sekumpulan kayak domba-domba itu dari jendela pesawat itu kelihatan gitu. Karena saya sampai di sana sekitar sore hari kelihatan. Dalam hati itu saya masih deg-degan luar biasa
terus terang, karena saya juga merasa kaget, wah beneran saya ke New Zealand itu. Sesampainya di sana saya jelas berpikir kan, saya cuma bawa duit ya cuma itu tadi $550, cuma bawa uang 5,5 juta, padahal untuk sekali kita menginap itu ya sekitar paling murah itu 300.000 kalau dirupiahkan ya, paling murah itu pun harus share ruangan, share kamar itu dengan beberapa orang. Waktu itu saya share kamar dengan 2 orang, satu itu orang Senegal, satunya lagi orang India gitu. Saya pengen tahu aja ke sana gitu. Nah, akhirnya ya saya penuh perjalanan cukup panjang, pokoknya cukup panjang. Saya jalan kaki, bisa berkilo-kilo seharian mulai pagi sampai sore gitu. Saya berharap bisa ketemu orang Indonesia, datang ke kampus universitas ya nggak pasti ada orang Indonesia. Sebenarnya saya jalan berkilo-kilometer ya, tapi ada di tempat saya tinggal itu ada mungkin sekitar 50 meter. Ya 50 sampai 100 meter lah, itu kayak cuma nyebrang jalan dikit, terus jalan dikit itu ada sebuah restoran. Nah ternyata restoran itu chef eksekutifnya adalah orang Indonesia gitu. Saya sampai di sana, ketika sampai di sana hal pertama yang diucapkan oleh beliau adalah hal yang pertama yang diucapkan beliau adalah ya jancuk gitu ya. Jadi kayak orang Surabaya ternyata. Jadi ternyata orang Surabaya. Jadi saya langsung dipisu-pisui lah. Kon caco, kon lapo, kon kok iso njuk kene gitu kan. Orang bahasa Jawanya kayak gitu. Kenapa bisa sampai sini gitu kan? Kamu golek mati gitu kan. Beda antara di Indonesia sama di luar negeri. Kamu di Indonesia nggak punya uang, masih bisa mampir ke tetangga, masih dapat minum. Kadang-kadang ditawarin makanan. Kalau di luar negeri nggak bisa kayak gitu. Kita hidup kayak naik taksi, jadi argonya jalan terus gitu. Ya, antara yang namanya pergolakan hati seorang ibu itu pasti. Dari situ kita diem, tapi kita tidak boleh egois. Yang namanya orang tua, karena menyangkut masa depan dia, dan kami sebagai orang tua, termasuk papanya juga sepakat sih. Silahkan mencari ilmu, apapun jadi ilmu, dimanapun jadi ilmu, seperti itu. Sehingga kalau dia memutuskan ke sana, katanya dia itu adalah sekolah kehidupan. Kita kalau di luar negeri apel paling panen cuma setahun cuma sekali. Tapi kalau di Indonesia itu bisa 2 kali panen gitu, dan itu tidak terpengaruh oleh musim. Ya, nah akhirnya waktu itu yaitu ada kompetisi namanya Diplomat Success Challenge itu. Jujur saya waktu itu tidak punya target apapun di Diplomat Success Challenge. Bahkan apalagi menang. Nah ternyata saya ranking 18, cuma dari situ saya terpikir bahwa mungkin nggak akan kita ulangi lagi hal-hal seperti ini gitu. Jadi saya all out di sana gitu kan, saya mencoba seperti ini dan saya latihan gitu. Hal yang mungkin ya di New Zealand itu saya bekerja kan, orang bekerja dengan effort ya, dan dengan sungguh-sungguh waktu itu. Jadi saya juga kayaknya kesempatan nggak datang 2 kali gitu. Jadi saya mencoba all out, latihan presentasi ya. Saya juga belajar di video itu, di kamera HP itu saya lakukan. Itu nggak cuma sekali 2 kali, sampai puluhan kali saya lakukan, sampai benar-benar hafal itu. Jadi sebenarnya saya percaya bahwa kesempatan itu memang nggak datang 2 kali, tapi bisa diciptakan. Caranya gimana? Caranya itu masanya kita harus kuat. Jadi masa itu maksudnya kapasitas diri kita juga harus kuat dan dilakukan secara konstan kan gitu. Jadi ketika ada apapun saya percaya itu gitu. Investasi terbesar makanya di kapasitas diri itu. Dan kita harus lakukan dengan konsisten aja gitu. Itu yang saya makanya itu saya percaya dengan rumus itu gitu. Itu sehingga akhirnya waktu itu berjalan dan ternyata saya mendapatkan itulah
juara waktu itu. Dia bilang, "Ma, apapun yang sudah saya putuskan, itu saya akan bertanggung jawab." Itu. Jadi saya kalau melihat sosoknya, saya bersyukur dia bertanggung jawab dengan apa yang sudah diambil, apa yang sudah diputuskan di dalam hidupnya, seperti itu. Mesan iki nggih penghasilan rada mandhap saestu mboten kaya singen ngoten lho Mas. Ngoten tok. Balene saged nggih napa bantuan dugi anu napa popo tah napa mawon Mas ngoten dugi pertanian niku. Long buah ini nonton kapan kajenge panen mentrotol buah lunik ngoten mboten pun sudah tersutiran Mas, mboten saged sae kaya singen Mas ngoten lho. Trotol buah niku mboten enten obate tasian niku napa nggih, obat napa mawon mentar Mas. Nggih wonten sing mboten panen blas nggih wonten lho Mas niku. Ten napa? Ten sabene mblowaten bical ngoten niku. Tapi tetap keinginan ke depan masih tetap pengen yang namanya uri-uri buah apel di Kota Batu ini. Karena salah satunya dari visi-visi kami itu kan gimana apel ini bisa terangkat kembali seperti itu. Sehingga kami kan juga produksi seperti apel celup, apel fermentasi, cuka apel seperti itu kan tujuannya salah satunya untuk memotivasi kami untuk tetap mempertahankan buah apel seperti itu. Kota Batu adalah kota apel terbesar di Indonesia. Bahkan mungkin se Asia Tenggara. Nggak ada kota lain yang disebut sebagai kota apel selain di Kota Batu. Siapa bilang Bapak dari Blitar, Bapak kita dari Prambanan? Siapa bilang rakyat kita lapar, Indonesia banyak makanan?